orde 2. Persamaan linear orde 1 itu sudah dijelaskan di matematika 1. Oke. Suara Ibu jelas terdengar? Kah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalian harus mindsetnya dirubah, ya. Karena persaingan semakin lama semakin ketat. Persaingan semakin lama semakin ya berkah. Nah, Ibu ridho, ya, karena keberkahan itu tergantung dari ridhonya dosen, loh, Ren. Ya, nek dosennya ridho, makanya dibuat ridho. Soalnya nek ndelok mahasiswa nek ndak ya ada 3 ridho terus gitu ya. Tapi apapun yang jenenge anak ya tetap itu. Ya. PD linear orde 2. Dia punya bentuk umum. Jadi disebut sebagai PD linear orde 2 karena dia punya bentuk. Ya, bentuk umum. Ada A fungsi X. A fungsi X. Nah, D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah BX DY per DX ditambah C fungsi XY sama dengan D fungsi X. D fungsi X. Nah, ini bentuk umum. Jadi kalau kalian melihat ada persamaan diferensial linear, kenapa dikatakan orde 2? Linear itu soalnya pangkat 2, pangkat 1, nah, turunan kedua, turunan ke 1 tidak diturunkan. Ini urutnya. Linearnya dikatakan linearnya itu seperti itu. Ya. Atau nah, biasanya bentuk AX ini dibuat 1. Koefisien dari turunan keduanya dibuat 1. D kuadrat Y per DX kuadrat plus PX DY per DX plus QXY sama dengan RX. Jadi, nah, PX itu sama dengan B fungsi X dibagi dengan A fungsi X. QX sama dengan C fungsi X dibagi A fungsi X. Dan Rx itu sama dengan D fungsi X dibagi A fungsi X. Ini teori. Ya. Atau bisa juga dituliskan dengan menggunakan aksen. Atau pakai aksen. Boleh. Ya, pakai aksen boleh. Y double aksen fungsi X ditambah PX Y aksen karena turunan pertama ditambah QX Y sama dengan RX. Ya. Jika nah ini ada PX atau QX atau RX dan atau ini dia bisa konstanta itu artinya angka, ya, bisa berupa angka, bisa juga dia variabel X. Ya. Jadi ini bisa konstanta, bisa variabel X. Nanti kita pelajari semuanya di sini. Ya. Dan kalian perlu ingat bahwa matematika di teknik itu matematika terapan. Jadi nanti yang keluar soal cerita. Menurut saya. Nah, ada lagi, jika Rx ini sama dengan 0, Rx-nya sama dengan 0, masih kelihatan di bawah? Masih. Ya. Oke. Nanti kalau sudah penuh baru tak print screen. Ya. Di anu dulu aja. Kalian boleh juga mencatat. Jadi ini loh. Print screen, tapi setelah print screen dipindah ke buku. Ya, dipindah ke buku, ditulis tangan. Ya, ditulis tangan. Biar apa?
Nah, ketika kowe mengerjakan, kamu pakai laptop, delok tulisan tangan. Jadi duduk ganti-ganti utawa dua window gitu ya, dua halaman gitu, pusing. Apalagi kalau mengerjakannya menggunakan equation 3.0. Nanti Ibu akan ajarkan caranya. Ya, Ibu akan berikan nanti setelah pertemuan ini. Pertemuan kedua setelah minggu depan. Ya. Jika fx sama dengan 0, ini disebut dengan PD linier orde 2 homogen. Homogen. Jika tidak sama dengan 0, Rx-nya tidak sama dengan 0, maka ini disebut dengan PD linier non homogen. Nah, ada yang bertanya sampai di sini? Kah? Ada yang bertanya sampai di sini? Kah? Insya Allah kita sampai tanggal 20 Maret untuk daringnya. Ya, setelah 20 Maret kita blended. Ya, hybrid. Jadi ada separuh di kelas, separuh luring. Separuh daring, begitu. Oke. Sekarang Ibu mulai dengan PD. Saya kelihatan, Rek? Masih, Bu. Ya. Di kelas di kampus sudah disediakan sebenarnya kamera-kamera untuk blended, gitu ya. Nah, kalian punya Ibu ini di pin, Rek. Jadi sing ketok layare punya Ibu besar, gitu ya. Lah dari print screen begitu. PD linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Jadi koefisien konstanta itu angka. Ya, koefisien konstanta itu angka. Kelihatan ya, Mas Ian ya? Terlihat. Kelihatan, Dek? Terlihat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut. Kalau dia koefisien konstanta, maka dia punya bentuk umum dan homogen, ya. D kuadrat Y per DX kuadrat, Ibu pakai yang koefisien 1 saja, ya, karena lebih enak. Ditambah P, bukan X, tidak ada X karena angka. DY per DX ditambah QY sama dengan 0. Atau bisa juga dituliskan dengan menggunakan aksen. Y double aksen ditambah P, Y aksen ditambah QY sama dengan 0. Contoh. Nomor 1. D kuadrat Y per DX kuadrat min 2 DY per DX min 3 D sama dengan 0. Ini disebut PD linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Ya. Tapi kalau ditulisnya seperti ini, nah ini X-nya, misalnya min 2X DY per DX plus XY sama dengan 0, XY. Ini namanya orde 2 homogen dengan koefisien variabel X. Ya, ini namanya koefisien variabel X.
Ini koefisien konstanta. Ini koefisien variabel X. Tapi kita tidak belajar variabel X dulu. Ya, kita masih belajar koefisien konstanta. Begitu ya. Oke. Itu bisa membedakan antara koefisien variabel X dan koefisien konstanta. Nomor 2, D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4 DY per DX ditambah 4Y sama dengan 0. Yang ketiga, D kuadrat Y per DX kuadrat min DY per DX min Y sama dengan 0. 3 contoh ini penyelesaiannya beda-beda. Nanti Ibu akan berikan 3 contoh dicatat. Sudah, silakan print screen. Sudah? Wes? Sudah, Bu. Jangan lama-lama kalau print screen nggak nulis kok. Nah, sekarang Ibu berikan di sini untuk jawabannya. Kalian boleh interupsi ya, Rek? Kalian boleh interupsi. Ibu akan jelaskan step by step. Ya, step by step. Kalian boleh interupsi. Ya, langsung dibuka aja mute-nya. Bu, saya mau tanya ini belum jelas begitu ya. Jadi penyelesaian. Dia punya bentuk umum. Ibu tulis yang pakai aksen saja biar hemat gitu ya. Y double aksen ditambah P Y aksen ditambah QY itu sama dengan 0. Ya. Ini analog. Analog itu artinya bisa disamakan atau bisa dianggap. Ya, bisa dianggap sebagai persamaan kuadrat. Lambda kuadrat plus P lambda plus Q sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencari lambda 1 dan 2? Karena yang dicarikan Y. Ya, analog dengan ini. Bagaimana cara mencari lambda? Rumus ABC? Maka lambda 1, 2 berapa? Lambda 1, 2 sama dengan rumus ABC? Masih ingat? Rumus ABC? Hah? Kalau ada X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kan gitu ya? Per 2A. Ini rumus ABC. Lah kalau fungsinya seperti ini. Maka lambda 1, 2 sama dengan min P. Min P plus minus akar P kuadrat. P kuadrat min plus min ya. Min 4 Q per 2. Ketemu lambda 1, 2. Di sini akan ketemu lambda 1 dan lambda 2. Ya. Jika
jika Y homogen YH adalah penyelesaian maka lah ini yang perlu hafal ya, bukan sekedar bisa hafal. Udah hafal Bu kalau ini Bu. Ya gak apa-apa, sementing ngerti. Nek gak hafal ya ngerti. Yang pertama, Y homogen itu sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X untuk pakai UNS steno ya, lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 dan ini real. Biasanya ditunjukkan dengan P kuadrat min 4Q itu hasilnya positif. Sama dengan positif. Yang pertama. Yang kedua, YH itu sama dengan C1 ditambah C2X E pangkat lambda X untuk lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Dan ini bilangan real. Ya. Dan P kuadrat min 4Q itu sama dengan 0. Ya. Gak usah takon, Bu, kok rumusnya bisa seperti itu, Bu? Nah, kita takon rumusnya ini dari mana, Bu? Rumusnya kok bisa YH sama dengan sekian? Kita tak ngono bening MIPA. Yo, soalnya MIPA itu sains, golek-golek rumus. Tapi kalau kita nanti menerapkan, ya, kita menerapkan. Jadi kue yang sing nentokno bentuk diferensialnya ini, persamaan diferensialnya ini kalian yang buat berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan, kasus yang Ibu berikan, kue nggawe persamaan diferensialnya baru diselesaikan. Lah nek persamaan diferensialnya salah, penyelesaiannya ya salah pisan. Ya. Matematika ini model matematika. Jadi bahasa cerita dibuat bahasa matematika. Yang jenenge fungsi. Nah, fungsi ini persamaan diferensial ngono lho ceritane. Sudah? Yang ketiga, YH sama dengan kalian boleh sedia makanan loh, soalnya iki rada ini. Nanti Ibu kalau sudah lihat 1,5 jam terus ndelok wis metu asap ning dhuwur sirahmu. Ya, sudah keluar asap berarti wis omop pun. Bu ya berhenti. Nah, dipaksa pas nguyu dewe-dewe. Gak ngelucu kowe nguyu dewe. Oh, ternyata di sana disambi ngobrol. E pangkat min P per 2X dikali A cos omega X ditambah B sin omega X. Busuk maiku iso apal sampean. Ya arep apal ya opo rek wong tiap tahun Ibu nyekeli. Ndak ada yang mau dikasih matematika. Gak wis busuk mah wis pek dhewe busuk mah. Ini awalnya Ibu dikasih cuma 2 kelas. Alhamdulillah 4 SKS 2 kelas. Ternyata 4 kelas dikene Ibu kabeh. Akhirnya malam Jumat waya pengajian dadakno ngajar mulai jam 6 sampai jam setengah 10. Ya apa gitu terusan malam Jumat. Untung gue gak pas magang ini. Yang malam kelas C kayak. Permisi Bu, mohon maaf. Iya. Tulisannya kekecilan Bu, saya kurang bisa melihat Bu. Yang mana yang kekecilan yang bawah ya? Iya, yang ini ya? Yang nomor 3 Bu. Oh, yang nomor 3. Terima kasih Bu. B.
soalnya terkait sama kapasitas, ya. kapasitas papan tulis. Jadi Ibu maunya diirit-irit gitu ya. Nah, tapi ternyata kalian tidak bisa baca ya tak gede. Ya. Yang nomor 3, YH sudah cukup jelas? Sudah cukup, Bu. Sudah P cukup. pangkat min P per 2X. Mulai ketemu KB. Makanya kenapa Ibu sampaikan butuh belajar bilangan eksponensial. Karena semuanya menyelesaikannya pakai Gitu. Dikali A cos omega X ditambah B sin omega X. Wes, jelas. Tulisannya jelas ya, Mas? Untuk lambda 1, lambda 2 itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Yang ditunjukkan dengan P kuadrat min 4Q itu sama dengan negatif. Yes. Ya, dah. Sekarang mari kita selesaikan ini. Mari kita selesaikan ini. Hapus. Dapat ya, Kia? Hapus ya. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Berapa omega? Gitu ya. Berapa omega? Omega, kalau ini ya. Jadi kue nek wis ketemu negatif, maka dihitung omega. Omega itu sama dengan, jadi ini, ya, sama dengan akar P kuadrat min 1/4Q. Kok 1/4? Salah. Q kuadrat min 1/4P lah, gitu. Omeganya, ya. Jadi yang contoh soal tadi jawab nomor 1. D kuadrat Y per DX kuadrat min 2 DY per DX min 3Y sama dengan 0. Kan ya? Ya. Dilihat cara Ibu menyelesaikan. Ya. Dia mempunyai persamaan karakteristik. Nah, jadi persamaan kuadrat itu namanya persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristiknya lambda kuadrat min 2 lambda min 3 sama dengan 0. Kalau bisa difaktorkan, kalian tidak perlu mencari dengan rumus ABC, kan gitu ya? Ya kan? Tapi kalau tidak bisa difaktorkan, baru menggunakan rumus ABC. Bisa difaktorkan ini? Bisa. Bisa difaktorkan? Bisa. Berapa? Berapa difaktorkan? Lambda plus 1. Lambda plus 1. Lambda min 3. min 3. Sama dengan 0. Jadi lambda 1 sama dengan min 1. Lambda 2 sama dengan 3. Ya.
ini masuk dalam kategori lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 dan ini bilangan real. Ini bilangan real. Ya. Jadi kita mengikuti Y homogen sama dengan C1E pangkat lambda 1 X ditambah C2E pangkat lambda 2X. Nomor 1. Jadi YH sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat 3X. Ini namanya penyelesaian umum. Penyelesaian umum. Ya. Kalau soalnya hanya sampai di sini saja, jawaban ini sudah betul. Dapat 100. Ya. Tapi seringkali pada terapan itu tidak berhenti sampai di sini. Ya. Karena ada syarat. Jadi persamaan diferensial itu ada 4 macam penyelesaian. Yang pertama namanya penyelesaian umum, yang kedua penyelesaian bersyarat, yang ketiga penyelesaian khusus, dan yang keempat penyelesaian singular. Singular tulisannya. Ya, itu nanti akan kita pelajari ke belakang gitu. Ya. Jadi sama seperti matematika 1, kita belajarnya itu mulai dari yang mudah terus gitu ya. Jadi ini yang kita pelajari semakin lama tingkat kesulitan semakin tinggi nomornya. Ya, jadi kalau tidak mengerti segera ditanyakan supaya tidak menumpuk ketidaktahuannya gitu. Oke. Kalau di sini ada syarat Y0 misalnya sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 1. Ini kalau dalam bahasa cerita, syaratnya atau diketahui ketika jaraknya 0 misalnya, ya jaraknya 0 atau waktunya 0, jaraknya ada 2 meter misalnya. Ketika saatnya T sama dengan 0, dia punya kecepatan sekian. Jadi syarat yang dimasukkan di sini iku sak-sae. Ngerti sak-sae itu? Saenake sing gawe soal. Ya. Oh, saya enggak mau pakai ini. Saya mau pakai double aksen saja. Double aksen berarti apa kalau double aksen? Kalau double aksen itu berarti percepatan. Ya kan? Double aksen percepatan atau gravitasi. Oh, saya enggak mau, saya pakai integral saja. Loh, bisa pakai integral. Ya. Integral itu neng apa? Nah, integral itu neng I sama dengan Q gitu ya. Tahu I dan Q. Kuat arus dan muatan. Nah, itu neng elektro. Nah. Jadi di sini syarat itu bermacam-macam, terserah begitu ya. Nah, aja Mbak tulis aja Mbak print screen saya Ibu akan selesaikan di sini. Ya, Ibu akan selesaikan di sini. Sampai di sini ini ada pertanyaan, Rek? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan. Sudah paham? Sudah paham? Udah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut mungkin. Jangan dianu dulu. Nanti kalau sudah penuh semua baru satu soal gitu ya. Nah, selesai baru di screen. Ya, penyelesaian umum. Di sini dia pakai syarat. Y0 sama dengan 2. Ya, berarti Y itu sama dengan 2 ketika X sama dengan 0. Diketahui YH itu sama dengan pakai tanda sini. C1E pangkat min X
ditambah C2 E pangkat 3X. 2, ini syaratnya di sini ya. 2 sama dengan C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 3 kali 0. Maka 2 sama dengan C1 ditambah C2. Ini persamaan. Kemudian syarat kedua. Y aksen 0, kecepatan saat 0. T sama dengan 0, misalnya seperti itu. Itu sama dengan 1. Berarti Y aksen sama dengan 1. Nah, Y aksen sama dengan 1 ketika X sama dengan 0. Karena Y fungsi X. Maka Y homogen yang tadi C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 3X. Berapa Y aksen H? Makanya syaratnya kalian harus lulus nih diferensial. Ya, lulus. Karena kalau tidak lulus nanti kalian akan belajar barengan. Ya, matematika 1 dan matematika 2. Berapa Y aksen? Turunannya min C1 E pangkat min X, masih bisa dibaca, ditambah 3 C2 E pangkat 3X. 1 sama dengan min C1 E pangkat 0 ditambah 3 C2 E pangkat 0. Maka 1 sama dengan min C1 ditambah 3 C2. Ini persamaan 2. Baru kemudian dihitung. Persamaan pertama, ini ya, itu 2 sama dengan C1 ditambah C2. Persamaan kedua, 1 sama dengan min C1 ditambah 3 C2. Bisa diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, matriks, KB, cara terserah. Ya. Tapi karena ini koefisien sama, kita jumlahkan saja. Kan gitu ya. 2 ditambah 1, 3. Sama dengan 0. Di sini 4. C2. Maka C2 sama dengan 3/4. 2 ditambah 2 sama dengan C1 ditambah C2. 2 sama dengan C1 ditambah 3/4. Maka C1 sama dengan berapa? C1 sama dengan 5/4. 5/4. Jadi YH yang sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 3X itu sama dengan, C1-nya diganti 5/4. E pangkat min X ditambah 3/4 E pangkat 3X. Selesai. Ini namanya penyelesaian bersyarat. Jadi, kalau soalnya itu ada syarat, seperti ini, penyelesaiannya harus sampai penyelesaian bersyarat. Ya, silakan print screen. 1 soal. Selesai.
Ada yang ingin ditanyakan, Rek? Silakan. Tapi aja takon, kenapa Bu diferensialnya seperti itu? Ibu gak jelas namanya, wes. Sudah? Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya kah? Jelas, Rek? Kalau enggak jelas di print screen saja, mbok buru mbok anu, mbok pindah ya, dipindah ning buku karo dipahami. Begitu. Karena nanti nyambung. Ya nek yang non homogen itu nanti penyelesaiannya homogen dulu baru non homogen. Lah nek homogen gak ngerti kan kowe gak iso nggarap. Nanti kalau tidak bisa dengan cara ini kalian bisa menyelesaikan dengan transformasi Laplace. Ya, dengan transformasi Laplace. Nah, kalau nanti semuanya enggak bisa, PD gak iso, transformasi Laplace gak iso, wis kayak tahun depan ulang. Tahun depan ulang luring. Nah, oke. Sudah? Print screen? Sekarang nomor 2. Bisa Ibu, boleh digeser ke sebelah kanan gak Bu? Soalnya tidak terlihat. Yang mana yang tidak terlihat skin ya? Yang ini Bu, yang penyelesaian bersyarat itu. Ya. Udah, bersyarat. Belum Bu. Turun ya? Iya. Wis. Ya Bu, sudah Bu. Terima Sudah? kasih Bu. Kelihatan, Ya. oke. Gak tahu kameranya Ibu di mana ya? Situ ketemu. Engko tak boleh nang Ibu punya kamera tadi sore diatur ngono ben ketok. Masih belum dicari. Apa boleh sesukan ngono. Fokus ya. Sudah? Kalau sudah Ibu lanjutkan nomor 2. Ya. Jadi nanti contoh sampai 3 itu semua Ibu berikan. Nomor 2. Ini plus 4. Ini juga plus 4. Syaratnya tidak tak rubah, syaratnya sebenarnya guys. Ya. Maka dia punya persamaan karakteristik. Di sini plus 4, di sini plus 4. Kan ngono ya? Bisa difaktorkan? Bisa difaktorkan? Bisa Bu. Bisa. Plus 2 2 plus 2. Maka lambda 1 sama dengan min 2. Min 2. Lambda 2 juga min 2. Maka di sini aturannya lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Sama dengan lambda. Dan ini termasuk bilangan real. YH sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat C2X, ada X-nya, dikali kurung E pangkat lambda X. Maka di sini C1 plus C2X kali E pangkat min 2X. Atau bisa juga dijabarkan C1 E pangkat min 2X ditambah C2X E pangkat min 2X. YH. Ini penyelesaian umum. Penyelesaian umum. Ya? Ada yang mau bertanya? Jadi kan kayak delok rumus saya kan? Ya. Cuma yaitu tadi kuncinya. Ketika kita membaca cerita, kita baca kasus, kita baca soal, terus digawe persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial dan syaratnya ini kalian buat sendiri. Jadi soal cerita, nek wis iki salah, kabeh salah. Ya. Kalian juga seringnya ini tidak sama dengan 0. Tolong diperhatikan, ini tidak sama dengan 0 nulis. Jadi mek ngene tok. Ini tidak menyelesaikan, gak iso di-running. Ya. Ini tidak menyelesaikan, itu anu tidak sama dengan 0. Kalau di running error, soalnya gak ono sama dengan 0. Ya, nek kowe nak nulisnya salah, ya ibu nyalah no. Gitu.
Selalu sama dengan 0. Baru bisa lambda 1 ketemu, lambda 2 ketemu. Nek ning kene sama dengan 0. Jadi kesalahannya seringkali tidak sama dengan 0. Gak ditulis sama dengan 0 itu loh. Ya, tidak ditulis sama dengan 0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Rek? Tidak. Oke, sekarang Ibu lanjutkan di sini. Nah, penyelesaian bersyaratnya sama. Ya. Jadi kalau yang diminta turunan pertama, ya dibolehi turunan pertama. Kalau yang diminta turunan kedua, ya dibolehi turunan kedua. Kalau yang diminta integralnya, ya dicari integralnya. Oke. Saya tak ganti spidol. Ya, sudah mau habis. Y homogen sama dengan, kelihatan ya? Nah, C1 E pangkat min 2X, tangan naik ya. Ben enak turunannya. Ditambah C2 X E pangkat min 2X. Penyelesaian umumnya. Kan gitu ya? 2 sama dengan C1 E pangkat 0. Ditambah C2 0 kali E pangkat 0. Maka 2 sama dengan C1. Sudah? Sekarang syarat 2. Y aksen 0 itu sama dengan 1. Berarti Y aksen itu sama dengan 1 ketika X sama dengan 0. Kalau YH itu sama dengan C1 E pangkat min 2X ditambah C2 X E pangkat min 2X, maka berapa Y aksen H? Ya. Nah, itu ingatkan di sini, Rek. Itu ingatkan. Ya. Ada Y itu fungsinya X kali E pangkat min 2X. X kali E pangkat min 2X. Ini adalah U kali V. Maka Y aksen itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kan ngono ya? Ya toh? Halo? Iya, Bu. Nah, maka Y aksen berapa? U aksen berapa? 1. V aksen V-nya E pangkat min 2X. Ditambah U X berapa? V aksen min 2 E pangkat min 2X. Jadi di sini turunannya sama dengan E pangkat min 2X ditambah min 2X E pangkat min 2X. Jadi di sini ya sama dengan min 2 C1 E pangkat min 2X. Anu ya, yang untuk C1 ya. Ditambah C2 kali E pangkat min 2X dikurangi 2X E pangkat min 2X. 1, kalau mau anu ya dijabarkan lagi tidak apa-apa. Y aksen H sama dengan min 2 C1 E min 2X ditambah C2 E min 2X dikurangi
2C2X E pangkat min 2X. Ini dikalikan. Ya. Jadi 1 sama dengan min 2C1 ditambah C2 dikurangi 0. Soalnya ini min 2C2 kali X itu 0. C1-nya sudah ketemu 2, maka 1 sama dengan min 2 kali 2 ditambah C2. Maka berapa C2? Berapa C2? 5, Bu. 5. Ya? Nah, tak tulis yang gini aja. Ben, ketok. Maka YH sama dengan kali nek ini aku gak ketok. Tak tulis yang gini aja. YH yang sama dengan C1 ditambah C2X kali E pangkat min 2X itu sama dengan C1-nya 2 ditambah C2-nya 5 kali X E pangkat min 2X. Atau bisa juga dituliskan 2 E pangkat min 2X ditambah 5X E pangkat min 2X. Ini namanya penyelesaian bersyarat. Silakan print screen. Nomor 2, sak penyelesaiannya. Print screen. Sudah? Sekarang nomor 3. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang nomor 3. Mungkin min. Ya. Apakah ini menghasilkan bilangan kompleks? Itu juga nggak tahu. Min 1. Bisa difaktorkan? Bisa difaktorkan? Enggak, Bu. Tidak bisa difaktorkan. Maka kalau tidak bisa difaktorkan, kita mencarinya dengan menggunakan rumus ABC. Lambda 1, 2 sama dengan min P, kan gitu ya, plus minus akar P kuadrat min 4Q per 2. Sama dengan min kali min 1. Ya. Plus minus akar min 1 kuadrat min 4 min 1 per 2. Sama dengan 1 plus minus akar 1 ditambah 4 per 2. Sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Ini bilangan real atau bilangan kompleks? Ini bilangan real atau bilangan kompleks? Kompleks, Bu. Kok bisa kompleks loh? Aduh, tepat berarti aku nyukur contoh ini. Ini bilangan real apa bilangan kompleks? Hah? Apa tadi syarat kalau kompleks? Ini positif, Re. Ya. Jadi kalian kalau menemukan bentuk lambda 1, 2 itu bilangan akar,
Nek akare ning kene iki positif, iku bilangan real. Ya. Jadi ning kene iki, nah, iki lambda 1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Lambda 2 sama dengan 1 min akar 5 per 2. Ya, ini real. Jadi mengikuti aturan YH sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Tolong kalau menemukan bilangan akar seperti ini, jangan didesimalkan. Perhatikan, jangan didesimalkan. Ya, jadi YH sama dengan C1E pangkatnya di sini 1 plus akar 5 per 2X. Jangan lupa X-nya. Ditambah, nah, C2E pangkat 1 min akar 5 per 2X. Ini penyelesaian umum. Ya. Jangan didesimalkan loh. Ya. Nah, di print screen ini biar jadi catatan iki real. Nanti tak ganti soalnya ben ketemu sing bilangan imajiner. Wes, print screen jelas iki catatannya ya. Sudah? Jadi ketemu bilangan akar, akarnya positif, itu berarti real. Sekarang yang bilangan negatif itu ini. Sekarang tak kasih plus. Ini nomor 3, nomor 4. Ya, tambahan nomor 4. Yang nomor 3 ini. Karena yang ini sudah ada contohnya, jadi kalian tinggal mengikuti yang nomor 1. Sekarang yang nomor 4. Ini plus. Saya kita ganti plus. Min P rumusnya tetap di sini min 1 kuadrat min 4 kali 1. Nah, baru ini. Nah. Ya, maka di sini sama dengan min 1 plus minus akar 1 min 4 per 2. Sama dengan min 1 plus minus akar min 3 per 2. Ini yang disebut dengan bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks. Karena akarnya di sini min 3. Ya. Kalau di sini ketemu bilangan kompleks min 3, maka kalian langsung menghitung omega. Hitung omega. Ini sudah ya? Hapus ya. Halo, Rek. Waduh, putus sih kita Ibu. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Masih bisa? Halo. Ibu. Oke. Soalnya kok gak ada suaranya, we. Jangan putus sinyalnya, Ibu. Soalnya di rumah sering putus sambung. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan? Misi, Hah? untuk yang soal nomor 3 tadi, Bu, yang jawaban hasil akhirnya yang YH,
tulisannya kecil-kecil numpuk-numpuk nggak kelihatan. Ya, tak tahu nih. Yang ini sudah bisa terbaca ini? Ya, yang atas bisa, yang bawah yang hasil Nah, terus yang bawah yang tidak bisa berarti tak tulis yang gini ya. Jelas ya. Jadi untuk yang nomor 3 tak tulis yang gini. Nah, YH sama dengan kan rumusnya C1 E pangkat 1 plus akar 5 per 2X. Gitu. Kelihatan? kelihatan Bu. Ditambah C2 E pangkat 1 min akar 5 per 2X. Tolong tidak didesimalkan. Tidak didesimalkan. Ya. Tetap bilangan akar. Ibu pengen ngerti, kok iso nggak ngitung bilangan akar. Matematika siji kan bilangan akar-akar itu. Sudah? Bil? Sudah Bu. Oke, sekarang tak lanjut di sini ya. Omega sama dengan akar I kuadrat min 1/4P. Sama dengan akar, tolong nulis akar sing dawa. 1 min 1/4 kali 1. Sama dengan akar 3/4. Akarnya itu sampai tekan ngisor. Sama dengan akar 3/2. Wes, ketok. Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke. Maka Y homogen sama dengan E yang pangkat min P per 2X dikali A cos omega X ditambah B sin omega X. Sama dengan Y homogen E pangkat min setengah X dikali A cos akar 3/2X ditambah B sin akar 3/2X. Atau YH sama dengan A dikali E pangkat min setengah X cos akar 3/2X ditambah B E pangkat min setengah X sin akar 3/2X. Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya kah? Halo? Bil? Jelas, Bil? Masih belum mudeng Bu yang waktu Yang belum mudeng yang mana? yang mulai hasil akhir yang YH sama dengan setelah Ini? yang omega terus. Iya. Setelah omega ini? Iya. Iya. Iya Bu. Setelah omega ini rumus kan? Ya. Ini kan rumus. Rumus yang nomor 3. Jika lambda 1, lambda 2 bilangan kompleks. Dilihat rumus nomor 3. Ya. Sudah? Sudah. Dimasukkan angkanya. P-nya sama dengan 1. Jadi di sini min 1/2 X. A cos. Jadi tidak pakai C1, C2. Untuk bilangan kompleks Ibu bedakan pakai A dan B. Ya. Oh iya ya Bu. Ibu bedakan pakai A dan B, bukan C1 dan C2. Jadi C1, C2 untuk bilangan real.
Begitu, oke? Omeganya akar 3/2. Cos. Kemudian Ibu kalikan satu-satu. Kurungnya dibuang. Kurungnya dibuang supaya ketika kita mendiferensialkan itu mudah. Sudah? Sudah, Bu. Paham. Paham ya? Ya. Sekarang Y 0 sama dengan tak tulis langsung tak tulis angkonya gitu ya. 2 sama dengan A E pangkat 0 cos 0 ditambah B E pangkat 0 sin 0. 2 sama dengan A. Karena cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Wis. Sudah? Ada yang mau bertanya sampai sini? Permisi Bu, saya Alvira izin tanya. Ah. Yang di rumus itu yang min P pang per 2 X. Nah, X-nya itu gandeng sama 2 atau... Oh, X-nya ini nak, X-nya ini. Lah, tak kurung aja. Nah, ini. Baik Bu, terima kasih. Nah, tak kurung aja. Bukan gandeng sama 2. Gandeng sama ini. Min P per 2 X. Gitu ya. Oke? Jadi X-nya bukan punya 2 ya. X-nya punya ini. Jadi nak Ibu Kak. Nah, Ibu nulis sendiri ini. Min 1 per 2 X. Agak naik ya. Soalnya pangkat agak naik. Sudah? Jelas, Fir? Iya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini, Rek? Ada yang mau bertanya Kak sampai di sini? Gak ngerti kes yang dianeh Bu, jelas Bu. Kalian ada 2 kemungkinan tidak bertanya, jelas. Posing kedua gak jelas, gak domblas, jadi gak ngerti apa sing kudu ditakokno. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Nah, sekarang yang kedua syaratnya. Y aksen 0 sama dengan 1. Maka Y aksen sama dengan 1 untuk X sama dengan 0. Silakan print screen dulu. Sudah? Sekarang selesaikan untuk turunannya. Untuk turunannya. Ya. Nah. Y mungkin sama dengan A E pangkat min setengah X cos akar 3/2 X ditambah B E pangkat min setengah X sin akar 3/2 X. Ya. Kelihatan ya sampai sini ya? Ketak ya? Y aksen H sama dengan Y aksen H sama dengan, kalau Ibu tulis dengan A dikali Y1 aksen ditambah B Y2 aksen. Y2 aksen. Ya. Nah, Y1
kayak misalnya. Misal Y1-nya itu sama dengan E pangkat min setengah X cos akar 3/2X. Berapa Y1 aksen? U kali V. Ya kan? U kali V. U kali V. Maka turunannya U aksen V ditambah U V aksen. Rumusnya kira tak tulis rumusnya. Ya. Misalnya ini U, ini V. Berapa U aksen? Berapa U aksen? Sin, cos, cos, min sin. Sudah. Silakan print screen, dimasukkan ke sini, kemudian masukkan angkanya, ketemu harga B. Ya.